Perjalanan pendidikan di Indonesia sangat menarik perhatian bagi seseorang sebelum memutuskan untuk terjun memilih profesi sebagai seorang pendidik. Pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan memiliki daya tarik tersendiri karena ada beberapa hal yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Pada zaman penjajahan Belanda, pribumi tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Adanya pendidikan yang diselenggarakan oleh bangsa kolonial hanya untuk pribumi yang bekerja menjadi buruh saja. Peristiwa tersebut menjadi salah satu motivasi Ki Hajar Dewantara dalam memerdekakan pendidikan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara kemudian mencetuskan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani sebagai dasar pemikiran dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan alternatif metode pembelajaran learning by doing. Hal tersebut terdapat perubahan yang signifikan dari pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh bangsa kolonial yang cenderung mengandalkan hafalan dan pembelajaran teoritis yang kaku. Perkembangan kurikulum lalu dilakukan pada era setelah kemerdekaan. Namun, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara terkait relevansi budaya dan metode aktif masih sering menjadi acuan. Adanya perkembangan globalisasi yang pesat, tentu ada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan tuntutan global dalam kurikulum. Menjadi seorang guru tentu hadir setiap hari untuk murid. Hadir untuk terus menambah kapasitas diri dan akan terus belajar untuk bisa menghantarkan murid menjadi manusia yang berdaya dan merdeka. Salah satu langkah awal menjadi seorang pendidik adalah menguatkan rasa yakin pada diri sendiri tentang bagaimana pribadi kita memaknai sebagai manusia merdeka yang mau untuk terus belajar. Sesuai dengan kata-kata Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Perlu diingat, menjadi seorang pendidik kita tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin yang pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan batin dan kebahagiaan.